Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah kita bertemu lagi bersama Ibu Ani Nuraini dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Adapun materi yang akan Ibu sampaikan hari ini yaitu tentang bangga jadi orang Indonesia. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya supaya pembelajaran kita menjadi ilmu, menjadi ibadah buat kita semua. Untuk berdoa dipersilahkan sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Oke, berdoa selesai. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bangga jadi orang Indonesia. Tentunya semua kalian harus bangga menjadi orang Indonesia karena kita tinggal di negeri Indonesia ya. Kita sebagai warga negara harus bangga menjadi warga Indonesia. Nah, ini adalah capaian pembelajaran ya yang akan kita capai. Mengenali dan menunjukkan rasa bangga terhadap jati diri anak Indonesia yang berlandaskan Pancasila, sikap hormat kepada bangsa yang beragam, serta memahami dirinya menjadi bagian dari warga negara dunia. Peserta didik dapat menanggapi secara memadai terhadap kondisi dan keadaan yang ada di lingkungan dan masyarakat. Untuk menghasilkan kondisi dan keadaan yang lebih baik, peserta didik juga menerima adanya kebinekaan bangsa Indonesia, baik dari segi suku, bangsa, ras, agama, dan kelompok. Kemudian di sini ada tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Peserta didik juga dapat memiliki sikap tenggang rasa, penghargaan, toleransi, dan cinta damai sebagai bagian dari jati diri bangsa Indonesia yang perlu dilestarikan. Kemudian di sini kita akan membahas tentang hakikat bangga sebagai bangsa Indonesia. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bangga itu dapat diartikan sebagai berbesar hati atau merasa gagah karena mempunyai keunggulan. Kata kuncinya adalah memiliki keunggulan. Keunggulan akan membuat kita berbesar hati atau merasa gagah karena Indonesia memiliki keunggulan. Nah, di sini itu kita harus merasa bangga gitu kan, merasa gagah dengan keunggulan-keunggulan yang ada di Indonesia. Tentunya keunggulan yang ada di Indonesia itu sangat banyak sekali karena tadi Indonesia itu sangat beragam, baik dari suku, bahasa, ras dan sebagainya, budaya juga ya. Di sini bangga sebagai bangsa Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita tentunya merasa bangga dengan Indonesia. Rasa bangga ini harus diwujudkan dalam sikap dan perilaku kita sehari-hari. Sikap dan perilaku kita yang mencerminkan rasa bangga sebagai anak Indonesia dapat dilakukan dengan cara menggunakan barang-barang buatan Indonesia, cinta tanah air, rela berkorban, dan bangsa Indonesia, dan berusaha membangun bangsa Indonesia. Di sini itu salah satu aplikasi bahwa kita itu bangga dengan Indonesia, dengan negara kita, salah satunya dengan mencintai produk-produk Indonesia, hasil karya Indonesia dalam negeri yang mungkin tidak kalah penting juga, tidak kalah bagus juga ya, tidak kalah modern juga kualitas-kualitasnya dengan kualitas dari luar negeri. Bahkan cenderung sekarang itu banyak orang yang lebih cinta dengan produk-produk luar gitu ya. Kita sebagai orang Indonesia tentunya harus mencintai produk dalam negeri. Setiap warga negara Indonesia yang baik, kita tentu merasa bangga ya dengan Indonesia. Rasa bangga itu harus diwujudkan dalam sikap perilaku yang sehari-hari ya. Nah, pembiasaan diri bangga. Jadi bangga terhadap tanah air ini bisa dibiasakan lewat hal-hal berikut. Mencintai produksi dalam negeri merupakan wujud bangga dari dalam diri sebagai bangsa Indonesia. Jadi mencintai produk Indonesia. Kalau dulu ada gerakan yang disebut dengan aku bangga dengan produk Indonesia atau cintailah produk Indonesia. Bangga sebagai bangsa Indonesia berarti mau menggunakan barang-barang buatan bangsa Indonesia. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia jangan malu ketika kita menggunakan made in Indonesia gitu ya. Banyak sekali barang-barang atau produk made in Indonesia yang tidak kalah kualitasnya dengan made in luar negeri. Bangga sebagai bangsa Indonesia berarti mau menjaga dan melestarikan sumber daya alam.
Nah, ini juga wujud kita itu sebagai bangsa atau sebagai warga negara yang cinta terhadap bangsa Indonesia, melestarikan sumber daya alam, baik itu sumber daya alam manusia, sumber daya alam ya, terutama di sini sumber daya alam ya, karena sumber daya alam itu ada yang bisa diperbaharui dan ada yang tidak bisa diperbaharui. Mungkin kalau sumber daya alam yang bisa diperbaharui, kita bisa memperbaharuinya, tetapi kalau yang tidak bisa diperbaharui, bagaimana? Nanti sudah habis, diambil dia bakal habis gitu kan. Maka kita harus bijaksana dalam penggunaannya, harus memanfaatkan, diambilnya sebutuhnya, jangan sampai ada eksploitasi ya. Terus mencintai bangsa Indonesia berarti mau berusaha untuk memperbaiki bangsa Indonesia. Nah, mungkin ini adalah tugas kita semua, memperbaiki bangsa Indonesia, terutama kalian yang sekarang masih belajar 10 atau 15 tahun ke depan, yang akan menggantikan bangsa Indonesia, yang akan menjadi pemimpin bangsa Indonesia itu ada di tangan kalian. Jadi sekarang kalian dididik dulu, mudah-mudahan ketika nanti kalian sudah dewasa, ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi eksekutif, legislatif, yudikatif, bahkan mungkin ada yang bekerja dalam bidangnya, bisa memperbaiki bangsa Indonesia gitu kan. Terus usaha memperbaiki bangsa tidak bisa ditunda-tunda. Nah, dalam memperbaiki bangsanya tidak bisa nanti gitu kan. Nanti aja ketika saya sudah keluar sekolah baru saya akan bangga terhadap negara. Tidak bisa, karena rasa bangga ini harus ditanamkan sejak dini. Rasa bangga ini harus dipupuk sejak dini. Jadi ketika kita ingin memperbaiki sesuatu itu jangan ditunda nanti. Iya, kalau misalkan nanti kita masih hidup, kita masih sehat segar bugar. Bagaimana kalau misalkan pas kita bilang nanti, tahu-tahu Allah memanggil kita gitu kan, maka perbaikan tidak akan terjadi. Nah, keunggulan Indonesia yang membuat kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Indonesia itu memiliki tadi ya sumber daya alam. Banyak sekali sumber daya alam yang di Indonesia itu berlimpah ruah. Bahkan dari zaman dulu juga kenapa orang-orang Eropa ingin menguasai Indonesia ya karena Indonesia itu beragam dan dengan flora, fauna, bahan tambang gitu kan. Floranya jenis jelas ya, banyak pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan, sangat beragam. Nah, terus juga fauna, hampir setiap daerah di Indonesia itu memiliki fauna atau hewan ciri khas. Nah, terus juga bahan tambang nih. Bahan tambang juga banyak ya yang bisa kita miliki di Indonesia itu, minyak bumi, besi, bauksit, timah. Nah, semua ini itu adalah sumber daya alam Indonesia yang bisa membuat orang lain tertarik terhadap Indonesia. Maka dari itu kita harus bisa untuk mempertahankannya. Juga di sini tidak kalah penting juga ada sumber daya alam pertanian, maritim, budaya. Pertanian seperti yang kita ketahui, sayur mayur seperti itu, tomat, cabai, jagung, mungkin bisa diperbaharui ya. Ketika habis kita bisa nanam lagi gitu. Nah, terus sumber daya alam maritim, ini kelautan. Bukan hanya ikan saja ya yang sumber daya alam di laut, tapi ada terumbu karang, juga ada apa? Iya betul, ada kerang ya, banyak sekali gitu kan. Ada rumput laut yang bisa kita manfaatkan. Bahkan ada satu lagu yang legendaris dari Kus Plus gitu kan, menyebutkan bahwa bukan lautan tapi kolam susu. Nah, ternyata lagu itu mengandung banyak makna bahwa Indonesia itu bukan lautan tapi kolam susu. Yang namanya kolam susu tentunya enak dong, manis dong gitu kan, semua orang suka. Memang lautan Indonesia seperti itu, banyak orang lain, negara-negara asing yang memang suka terhadap Indonesia gitu kan, bahkan mereka berbondong-bondong mencari ikan di Indonesia. Ada yang ilegal, ada yang resmi gitu kan. Nah, kebanyakan yang ilegal ya, sehingga mereka tertangkap oleh kapal-kapal laut Indonesia gitu ya, kapal yang lagi beroperasi atau kapal yang lagi pengamanan gitu kan.
Nah, juga di sini ada budaya. Budaya setiap daerah tentunya berbeda-beda. Seperti di kita orang Sunda ya, punya jaipong. Jakarta punya ondel-ondel gitu kan dan sebagainya. Nah, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan waktu yang sangat singkat ini ada yang bisa kalian pahami, lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.